Assalamualaikum sahabat YouTube. Hari ini kami mau menuju ke Bago, ada acara Maulidan bersama Habib yang datang dari Kalimantan. Dari Pontianak. Amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima. Ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua hal aku tinggalkan di tengah-tengah kalian, kalau kalian pegang teguh maka kalian pasti akan selamat. Yang pertama Al-Qur'an. Wa nunazzilu ma huwa minal Qur'an wa nunazzilul Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allah turunkan itu Al-Qur'an sebagai obat, sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ada kadang muslim namanya saja muslim, ketika lagi galau, lagi gelisah, lagi susah, lagi nggak punya rezeki, kacau, galau pikirannya. Dia tidak yakin, dia tidak beriman kepada Allah. Kalau dia benar-benar beriman kepada Allah, dalam keadaan seperti apapun, dia pasti akan tetap ingat kepada Allah. Gak mungkin Allah tidak akan memberinya makan. Tidak mungkin Allah akan membiarkan dia dalam keadaan bermasalah. Tidak mungkin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa mudah. Pegang teguh. Kita punya Al-Qur'an. Jangan jadi pajangan itu Al-Qur'an. Sampai berdebu, sampai dimakan kutu, sampai tidak pernah dipegang sama sekali, hanya jadi pajangan Al-Qur'an di rumah. Mendingan gak usah simpan Al-Qur'an. Ambil air wudhu, kemudian kita sholat 2 rakaat. Buka ini Al-Quran, ya Allah, saya pengen punya keturunan, ya Allah. Ya Allah, saya pengen anak saya jadi anak yang penghafal Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, saya pengen punya anak jadi seorang ulama yang soleh, ya Allah. Ya Allah, saya pengen suami saya sayang sama saya, ya Allah. Ya Allah, saya pengen seperti ini, pengen seperti ini. Sampaikan di hadapan Al-Quran. Sampaikan ketika kau sujud kepada Allah. Iman. Kita punya Allah. Kita sudah beriman kepada Allah, tapi tidak yakin kepada Allah. Ini penyakit umat Nabi Muhammad. Akhirnya kacau balau. Lihat medsos ada berita seperti ini, kacau. Lihat kejadian begini, lihat ketika hidup jangan dibuat susah, saudara. Hidup jangan dibuat jangan, sudah susah makin tambah susah. Sudah jatuh ketimpa tangga, makin sakit. Kita buka pikiran. Harus punya hubungan dengan Allah. Setiap hari pegang itu wudu. Jangan pernah tinggalkan 2 rakaat sunnah. Ya Allah, saya siap sholat sunnah agar hajat kepadamu, agar hajat saya kabul, ya Allah. Agar hajat saya, keinginan saya kau kabulkan, kau mudahkan. Nggak perlu 12 rakaat, nggak perlu 20 rakaat. 2 rakaat kalau istiqomah, maka kau jadi ulama yang soleh. Al istiqomah khairun min alfi karamah. Wali bisa jadi wali, ulama bisa jadi ulama besar karena dia istiqomah ini yang berat. 10 menit, nggak ada kesibukan, anak sudah istirahat, anak lagi sekolah, di rumah buka kitab Al-Quran, sujud sama Allah, baca sholawat banyak-banyak, baca istighfar banyak-banyak. Insya Allah tenang, aman. Allah yang akan membantu kita. Kita berdagang di luar, kita usaha di luar, itu baru 30%. Belum berarti ketika kita berdagang kita dapat hasil, belum tentu. Ada orang yang berdagang biasa saja, tapi dia serahkan kepada Allah. Kita wajib ikhtiar. Setelah itu berdoa, dan setelah itu kita tawakal kepada Allah. Dagang, biar jual minyak wangi, biar kita jualan di pasar. Ya Allah, keuntungan, rezeki saya serahkan kepadamu, ya Allah. Ikhtiar dan doa, kemudian tawakal. Karena rezeki Allah yang menurunkan, Allah yang membagikan.
Kalau rezeki dari usaha yang paling hebat, mungkin presiden paling terkaya di dunia. Betul? Mungkin gubernur yang paling terkaya di setiap provinsinya. Mungkin wali kota yang paling terkaya. Belum tentu. Karena rezeki Allah yang mengatur. Ada orang tadi biasa-biasa di kampung kita, nggak terkenal, nggak punya apa-apa, tapi dalam 2 tahun subhanallah tiba-tiba berubah jadi bos besar. Karena rezeki Allah yang mengaturnya. Yang penting wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Takwa, imtithalul awamir wajtinabun nawahi. 2 hal yang wajib tetap kita lakukan. Harus menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala.